Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Esta Rahma Cahyani dari TK Negeri 4 Halmahera Barat, terletak di sebuah daerah transmigrasi Maluku Utara, tepatnya di Kabupaten Halmahera Barat, Kecamatan Sahu Timur, Desa Golago Kusuma. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktik baik yang sudah saya terapkan dalam pembelajaran paradigma baru pada tahun pelajaran 2022-2023, yaitu Merdeka Belajar untuk anak usia dini melalui pembelajaran berdiferensiasi. Praktek baik ini dilatar belakangi oleh keresahan para pendidik di komunitas praktisi kami, yaitu guru-guru TK Negeri 4 Halmahera Barat dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi sebagai pembelajaran paradigma baru yang tentu saja materi dan konsepnya juga masih baru untuk kami. Keresahan ini berupa rasa tidak percaya diri, rasa sulit, dan tidak yakin karena memang konsep Merdeka Belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi ini sangat baru dan baru saja didengar. Melihat pesimisme ini, apakah lantas kita mundur atau tetap maju meskipun terlihat tidak mudah untuk dilakukan? Saya sebagai kepala sekolah dan juga ketua komunitas praktisi TK Negeri 4 Halmahera Barat memiliki sebuah inovasi praktik baik yang disebut dengan curhat. Apa itu curhat? Apakah kita juga perlu curhat dan apa pentingnya curhat? Baiklah, sebenarnya curhat ini adalah akronim dari cermati, ungkapkan, rembukan, hadirkan, dan hasilkan. Amati, terapkan atau telaah kembali. Prinsipnya sama sih seperti curhat-curhat pada umumnya yang biasa kita lakukan, yaitu mengeluarkan isi hati atau unek-unek. Bedanya curhat yang satu ini, kita tidak hanya mengeluarkan isi hati saja, namun juga kita mencari solusi dan juga merefleksikannya. Seperti coaching ya berarti. Hampir sama, namun dengan cara yang lebih casual dan friendly. Rekan guru secara struktur memang di bawah garis komando kepala sekolah. Namun dengan curhat ini mereka merasa tidak akan terintimidasi. Menjawab pertanyaan mengapa karya inovasi ini penting dilaksanakan di TK Negeri 4 adalah karena konsep Merdeka Belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi ini sangat penting dan bermakna untuk anak. Untuk memberikan pembelajaran dengan konsep pembelajaran paradigma baru, yaitu Merdeka Belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi ini banyak elemen yang dibutuhkan. Dan ternyata elemen terpenting dari elemen-elemen tersebut itu bukanlah sarana prasarana, ruang kelas yang bagus, buku-buku yang banyak, ataupun bangunan sekolah yang megah. Namun yang terpenting adalah kesiapan guru sebagai agen perubahan yang bergerak dan merupakan aktor utama dalam memfasilitasi anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Sehingga penting bagi guru untuk menyadari dan merasakan sendiri manfaat dari prinsip diferensiasi itu, seperti merasa disambut dengan baik dan dihargai, mengoptimalkan potensi mengajar sesuai dengan gaya dan karakteristik sendiri, mengembangkan diri, dan sebagai bentuk nyata keadilan dalam perlakuan pembelajaran. Sebagai kepala sekolah, saya merasa bertanggung jawab untuk menyiapkan tim yang siap, yaitu guru-guru yang mumpuni dalam memfasilitasi kegiatan belajar yang merdeka untuk anak, dengan cara menemani guru-guru belajar dan memahami konsep Merdeka Belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi untuk anak secara tepat, memberikan contoh jika guru-guru memerlukan, membersamai guru-guru dalam mengimplementasikan pembelajaran, serta memberikan semangat, dorongan, motivasi untuk guru-guru sehingga mereka tidak merasa putus asa ataupun tidak percaya diri. Saya memimpin proses refleksi bersama dan kami semua bersama-sama merefleksikan diri sehingga kami mengetahui apakah ada hal yang harus diperbaiki, mana yang harus diteruskan, dan mana yang harus ditingkatkan. Masuk ke aksi penerapan praktik baik curhat yang sudah saya laksanakan, yaitu saya mengajak guru-guru TK Negeri 4 Halmahera Barat dalam sebuah forum komunitas praktisi untuk curhat. Sesi yang pertama yaitu C, cermati. Saya mengajak guru-guru untuk mencermati pentingnya penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran paradigma baru di TK. Lalu saya memberikan kesempatan untuk sesi U, yaitu ungkapkan. Guru-guru akan mengungkapkan apa yang menjadi keinginan dan keresahan mereka, kelebihan mereka, kekurangan mereka ketika akan melaksanakan penerapan paradigma baru untuk pembelajaran di TK kami. Masuk ke sesi R, yaitu rembukan. Kami mencari solusi bersama atas tantangan, keresahan, dan juga hambatan yang ada, dengan membebaskan guru-guru menceritakan kelebihan, kekurangan, dan apa yang mereka bisa, apa yang mereka sukai, dan apa yang mereka kuasai untuk menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi pada anak. Dengan kata lain, mereka juga mempunyai hak untuk Mendiferensiasikan diri mereka. Selanjutnya H, hadirkan solusi yang tepat. Contohnya untuk mendapatkan pembekalan guru tentang pembelajaran paradigma baru dengan tantangan dan hambatan yang ada,
Kami memfasilitasi dengan memanfaatkan e-book yang sudah didownload dan kami diskusikan dalam komunitas praktisi kami. Membuat mini lokakarya dan kami kerjakan pada bulan Juni sampai Juli lalu, kami membuat kurikulum paradigma baru untuk tahun pelajaran 2022-2023. Solusi tantangan yang lainnya yaitu mengatasi rasa tidak percaya diri dan pesimis adalah dengan cara memberikan motivasi, dorongan, dukungan secara verbal, kemudian memberikan coaching sehingga mereka bisa menjawab keresahan mereka sendiri, memberikan contoh penerapan pembelajaran jika mereka menginginkan supaya lebih jelas dan selalu membersamai mereka sehingga mereka tidak merasa sendiri. Saya juga ikut menyumbangkan ide dalam merencanakan program pembelajaran seperti media apa yang digunakan, melihat sarana prasarana dan keuangan yang terbatas. Sesi berikutnya adalah A, yaitu amati. Amati pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu sudah sesuai dengan rencana atau belum, dan apakah ada catatan khusus yang harus dilakukan peninjauan ataupun perbaikan kembali. Akhir adalah sesi T, terapkan. Terapkan hasil dari refleksi pada sesi amati. Jadi, jika memang ada revisi, kita akan mencoba kembali. Kemudian, jika sudah baik, apa yang harus kita teruskan? Dan saya menanamkan kami semua ini dalam learning zone. Kami adalah agen pembelajar sepanjang hayat, dan apabila hasilnya kurang bagus, maka kami akan refleksikan diri. Dan tidak apa-apa pernah salah. Tugas kita adalah tetap belajar dan mencoba praktik baik ini. Refleksi terkait hasil dan dampak, saya menggunakan inovasi praktik baik curhat ini bukan hanya satu kali sesi curhat ya, namun berkali-kali sesuai dengan kebutuhan dan kami lakukan itu di forum komunitas praktisi. Hasilnya memuaskan dan praktik baik curhat ini banyak masalah dan tantangan yang bisa teratasi. Guru-guru juga memberikan sesi curhat ataupun praktik baik curhat ini kepada anak-anak. Yaitu selama 4 bulan ini kami sudah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek profil pelajar Pancasila dengan tema Aku Cinta Indonesia dengan puncak tema yaitu pentas seni budaya tarian daerah dari berbagai suku di Indonesia. Dengan tema Aku Cinta Indonesia, anak yang menentukan mau menarikan tari apa yang akan dibawakan. Kemudian pada literasi dengan pembelajaran berbasis buku dan pembelajaran STEAM untuk tema Aku Cinta Bumi. Pada waktu itu pembelajaran berbasis buku, guru-guru mengalami hambatan ketersediaan buku untuk mengakomodasi pembelajaran di sekolah yaitu pengenalan fonim dan juga huruf. Dengan menerapkan curhat, maka terciptalah buku yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Buku ini dicetak dan diajarkan di sekolah, lalu e-booknya dikirimkan ke grup WA Paguyuban Wali Murid untuk pembelajaran di rumah. Curhat juga bisa dilaksanakan untuk wali murid, yaitu pada awal rapat tahun pelajaran, yaitu tentang KBM, yang akan diterapkan di sekolah dengan menggunakan paradigma baru. Kami menjelaskan kelebihan dari Merdeka Belajar itu sendiri, kemudian saya membuka sesi curhat untuk wali murid yang memiliki pandangan atau komentar tentang KBM yang akan dilaksanakan. Tidak berhenti pada rapat ini juga, namun di sepanjang waktu kami bisa membuka sesi curhat kepada wali murid gitu, sekaligus meminta refleksi dari wali murid serta dukungan moral dan material untuk program baru di sekolah kami apabila ada kegiatan yang tidak bisa dialokasikan dari dana BOP ataupun dana komite tentunya dengan persetujuan bersama. Contohnya orang tua wali murid bersedia ketika anak-anak harus membawa gelas plastik sendiri ataupun biji-bijian tertentu dari rumah untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Dengan penerapan curhat ini, guru bisa melaksanakan pembelajaran yang bahagia dan tidak terbebani. Karena guru sudah mengukur kemampuannya, kelebihannya, dan kekurangannya, dan menentukan pembelajaran yang sesuai untuk anak. Guru tidak merasa memikul bebannya sendiri. Dengan curhat, permasalahan yang dialami bisa dicarikan solusi bersama-sama. Dikawal bersama sampai refleksi apakah solusi itu sudah tepat ataupun harus direvisi kembali. Dengan curhat ini, guru, anak, wali murid akan merasa dimanusiakan, dianggap sebagai manusia yang berdaya, divalidasi sebagai manusia yang mempunyai karakteristik, keinginan, dan kemampuan sehingga masing-masing saling menghargai dan tercipta sebuah suasana Pancasilais untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu profil pelajar Pancasila untuk anak didik kita. Demikian karya inovasi praktik baik curhat yang saya lakukan. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan terima kasih. Sedikit pantun penutup, buah persik buah langka, maju terus pendidik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.